Halo teman-teman, halo semua sahabat predator ikan jana. Nah, kembali lagi ya di channel Lutfi Hakim Aquatic. Di kesempatan video kali ini saya akan sharing-sharing seputar treatment cabung serta pecah bunga di air bening atau air ketapang. Nah, sebelum masuk di inti pembahasannya, buat teman-teman nih yang baru saja datang di channel aku, yuk jangan lupa untuk like serta komen di bawah dan share video yang satu ini yang saya miliki kepada teman-teman kalian agar teracuni ikan cana. Nah, buat teman-teman yang baru saja datang, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan hidupin tombol loncengnya agar teman-teman tahu update-updatean terbaru dari video-video terbaru aku. Oke teman-teman. Nah, berbicara di treatment cabung dan bunga di air bening atau air ketapang, di sini banyak sekali nih teman-teman kiper-kiper cana pemula maupun yang sudah pro sering menanyakan kepada aku sendiri, dan aku juga sering menanyakannya ya, Bang, gimana cara treatment cabung serta pecah bunga di air bening atau air ketapang? Kita jawab di video yang satu ini. Nah, sebelum lanjut di videonya, di sini saya sedikit gimana ya, sharing juga ya, Bang, air bening atau air ketapang bisa nggak? Air bening bisa nggak tumbuh bunga? Bisa, saya jawab bisa. Bang, air bening bisa nggak buat tumbuh cabung? Bisa. Lagi, Bang, air bening bisa nggak buat melatih mental? Bisa. Kenapa saya jawab bisa? Nanti kita kupas tuntas di video yang satu ini teman-teman. Dan ada pertanyaan lagi nih, Bang, air ketapang apakah bisa buat tumbuh cabung serta pecah bunga? Bisa. Bang, apakah di air ketapang juga bisa nih buat ikan tumbuh warna? Bisa. Jangankan air ketapang, air bening pun juga bisa teman-teman untuk tumbuh memaksimalkan warna. Bang, di air ketapang apakah kita bisa melatih mental ikan cana? Bisa. Kenapa saya jawab bisa? Karena atas dari pengalaman saya sendiri, saya jawab bisa semua. Itu saya sudah mengamati dan saya juga banyak belajar dari ikan-ikan tersebut. Karena di sini saya belajar dari lebih dari satu ikan teman-teman. Oke, yang pertama itu kita bahas ya teman-teman. Selain dari gen si ikan itu, kita harus bisa memahami karakter ikan dan tumbuh kembang si ikan. Yang pertama kalian harus tahu yaitu air. Nah, kenapa harus menggunakan air bening atau air ketapang? Di sini di air ketapang saya menggunakan karena untuk menstabilkan pH air. Kenapa demikian? Ya, karena saya meskipun tidak menggunakan air PDAM, saya itu juga meragukan air yang saya pakai. Makanya saya terkadang menggunakan air ketapang agar pH yang ada di air tersebut stabil dan sehat untuk si ikan teman-teman. Dan lagi jika kalian menggunakan air PDAM, sebaiknya saran saya itu lebih baik diendapkan dulu 3-4 hari di sebuah wadah agar larutan dari kaporit yang ada di air PDAM itu turun dan teman-teman bisa menggunakannya di bagian atasnya agar jika dipakai di ikan dia itu tidak terkena penyakit atau ikan itu sakit teman-teman. Nah, seperti itu. Dan untuk air ketapang sendiri, saya pun juga menggunakannya kepada ikan yang memang karakternya itu mager teman-teman ya, mager. Kenapa saya menggunakan air ketapang? Ya itu tadi saya juga. Jadi kalau udah ikan ini tanpa ketapang tidak mager, jadi saya tidak memberikannya ketapang teman-teman. Entah itu ketapang ekstrak maupun daun ketapang. Nah, seperti itu. Di air ketapang ini bisa juga kita mentreatment cabung maupun pecah bunga.
dan menaikkan warna maupun mental teman-teman. Itu semua dapat kita pelajari dan kita pahami dari karakter ikan masing-masing, karena setiap ikan memiliki karakter yang beda-beda, apalagi memiliki gen yang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Di air bening sendiri kita akan bahas air bening. Nah, air bening sendiri, kenapa saya bilang di air bening bisa tumbuh cabung atau bunga? Bisa, saya jawab bisa. Karena di air bening ikan ini juga bisa memaksimalkan cabung serta bunganya teman-teman ya. Serta bunganya. Menaikkan warna bisa di air bening. Kembali dari gen. Jika memang gen ini diwarna, di air bening pun ikan ini akan naik warnanya teman-teman. Seperti itu. Di air bening melatih mental sangat bisa teman-teman, karena di air bening ini maupun di air ketapang sendiri kita pun juga mentreatment mental itu juga bisa teman-teman ya. Nah, pada intinya jika teman-teman ingin mentreatment cabung dan bunga, air bening ataupun air ketapang, menurut pengalaman saya sendiri, menurut pengamatan saya sendiri itu bisa teman-teman. Kenapa bisa? Ya karena air ketapang maupun air bening itu kita kembali dari pakan. Nah, pakan yang diberikan kepada ikan cana kita itu di air bening maupun air ketapang, jika pakannya sama dan memiliki protein yang tinggi, untuk kembang, cabung dan bunga itu akan pecah juga teman-teman. Nah, dari situ aku belajar gimana caranya air bening atau air ketapang ini juga bisa dapat treatment cabung dan serta pecah bunga. Nah, ternyata saya itu mencobanya dengan hal tersebut, yaitu dengan pakan-pakan yang berprotein tinggi seperti cacing, maggot, udang basah maupun udang kering ya. Itu sangat membantu proses perkembangan ikan cana yang saya miliki saat ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang keep cana di rumah, itu adalah hal yang dimana kalian harus perhatikan, yaitu pertama adalah tempat atau tank ya, tank yang kalian gunakan, serta air dimana kalian harus bisa melihat apa air ini bagus untuk cana kita atau untuk kedepannya itu bagaimana ya. Ada sebagian air itu memang bagus teman-teman, memang bagus. Yang air bagus itu yaitu air isi ulang ya. Isi ulang itu memang bagus karena di sana sudah tersaring ya kotorannya, bakteri-bakterinya tersaring. Cuman ada juga ikan yang menggunakan air isi ulang itu dia mager dan tidak mau maksimalkan potensi dari cabung maupun warna maupun mentalnya. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, jadi pada intinya kembali dari kita sendiri dalam memahami karakter si ikan tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, itu dia cara aku dalam mentreatment ikan cana-cana maru aku di rumah, yaitu dengan cara air bening maupun air ketapang. Itu sama saja menurut saya sendiri ya, karena kembali dari gen dan pakan yang kita berikan kepada ikan kesayangan kita sendiri ya. Oke teman-teman, sudah paham ya. Nah, jadi untuk treatment air bening atau air ketapang dalam treatment cabung serta pecah bunga itu bisa juga dilakukan di rumah kalian, tidak harus dengan air bening ataupun air ketapang. Kita mengikuti dari karakter si ikan tersebut. Memang terkadang ada karakter ikan itu yang membingungkan, cuman dia lebih pantas dan lebih bisa memaksimalkan gennya itu di air bening atau air ketapang. Di sana kita harus bisa melihat gen ikan itu di mana gitu ya. Bukan nanti teman-teman lihat di kiper ini harus menggunakan air ini biar tumbuh cabung dan bunga. Nah, di kiper ini menggunakan air ini biar cabung dan bunga. Tidak bisa seperti itu teman-teman. Jadi kita harus lebih memahami dari karakter si ikan. Itu dia karakter si ikan seperti apa. Kita membantu
ikan ini untuk berkembang dan berpotensi untuk bagus, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya yang dapat saya sampaikan mengenai sharing air bening atau air ketapang dalam treatment cabung dan bunga. Nah, tadi yang sudah saya berikan yaitu adalah air bening maupun air ketapang dengan pakan yang bernutrisi tinggi akan juga timbul cabung dan bunga. Pada intinya kita harus sabar dalam memelihara hewan atau ikan kesayangan kita sendiri. Oke, semoga informasi ini bermanfaat, semoga sharing-sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk like videonya dan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe channelnya dan hidupin tombol loncengnya agar kalian tahu update-updatean terbaru dari video-video saya. Terima kasih sudah datang di video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.